Terima kasih. Jemaat silakan duduk. Salam, selamat sore menjelang malam juga kepada saudara-saudara kita yang mengikuti melalui Facebook. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kesekian kalinya membagikan firman Tuhan. Semoga yang akan saya bicarakan sore ini bermanfaat, bisa menjadi semacam pegangan, semacam panduan bagi kita melangkah sebagai jemaat dan juga sebagai gereja. Masih ada yang ingat apa tema gereja kita tahun ini? Siapa yang tahu? Nggak pakai berakar ya, kita bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Setelah melalui pergumulan yang sengit dengan elder leader, akhirnya kita keluar dengan tema itu untuk tahun ini. Hari ini juga saya mau bicara mengenai pertumbuhan tersebut. Apa itu pertumbuhan? Makin besar, betul. Makin tinggi. Makin gemuk. Ya, jadi pertumbuhan itu memang adalah sebuah proses ya di mana organisme berkembang untuk memenuhi potensinya. Ya. Itulah pertumbuhan. Perkembangan suatu organisme untuk memenuhi potensinya. Pertumbuhan itu bisa terjadi pada manusia, pada makhluk hidup, ya. Tapi ada juga organisme yang bukan makhluk hidup, ya, pertumbuhan kota, pertumbuhan negara. Bagaimana proses untuk memenuhi potensi yang dimiliki kota tersebut, negara tersebut. Nah, pertumbuhan kalau secara fisik, secara jasmani, itu mudah dilihat. Ya. Mudah dilihat, tanaman itu akarnya bertambah kuat dan dalam kalau bertumbuh. Batangnya tambah tinggi dan besar. Rantingnya, daunnya, buahnya tambah banyak, tambah rimbun. Manusia juga pertumbuhan jasmaninya gampang untuk dilihat. Ya. Kepalanya tambah besar, karena apa? Karena memang volume otak bertambah besar. Ya, badan makin tinggi, makin kuat. Mula-mula hanya bisa merangkak, kemudian berdiri, ya, berjalan, berlari. Gampang dilihat pertumbuhan jasmani. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan mental, rohani? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Karena apa? Terutama pada manusia, pertumbuhan jasmani itu tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan mental. Benar nggak? Ya, tidak selalu. Jadi saya pernah cerita di sini, mungkin beberapa khotbah sebelumnya, abang saya mendiang, ya, namanya Rado Oloan Sahat Simanjuntak. Dia itu menderita gegar otak karena waktu balita jatuh dari ayunan. Kalau zaman dulu bayi itu nggak tahu sekarang masih pada ingat nggak. Jadi pakai kain gitu di antara dua tiang, pakai itu dia jatuh dia. Akhirnya mengalami gegar otak. Dan meskipun dia tumbuh secara fisik, ya, tambah besar sampai berusia remaja, bisa lari, bisa jalan, bisa apa, kuat badannya, tapi mentalnya terhenti. Makanya itulah, pada manusia pertumbuhan fisik tidak selalu berarti pertumbuhan mental. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui, kita atau seseorang itu mengalami pertumbuhan mental? Itu bisa dilihat setidaknya dari tiga area. Ya. Yang pertama itu pertumbuhan emosional. Ya.
Jadi seseorang itu dikatakan bertumbuh secara mental kalau dia secara emosional juga mengalami perkembangan. Ya, kita bisa melihat apakah seseorang itu memiliki kesabaran, ya, ketika harapannya tidak terpenuhi misalkan, ketika apa yang dia dambakan belum terlaksana. Karena kalau kita lihat anak-anak, itu kesabarannya hampir nggak ada. Kalau dia minta sesuatu nggak dapat, meraung-raung. Orang yang sudah tumbuh secara emosional, dia bisa melatih kesabarannya bahwa apa yang dia harapkan masih belum terjadi saat ini. Yang berikutnya adalah orang yang sudah mengalami pertumbuhan mental secara emosional, dia bisa mengatasi kemarahannya. Ya. Bahkan dia bisa secara konstruktif mengatasi rasa marahnya itu. Itulah bisa kita lihat perkembangan emosional seseorang. Yang berikutnya, kita juga bisa lihat apakah seorang itu mengalami pertumbuhan emosional ketika dia bisa mengatasi kekecewaan ketika keinginannya tidak terpenuhi. Di antara ini kita lihat bahwa pada anak-anak belum betul-betul berkembang. Nah, aspek yang kedua adalah bisa kita lihat dari kematangan sosial. Ya, kematangan sosial. Seorang yang sudah bertumbuh secara mental, kematangan sosialnya akan kelihatan. Dari apa? Kelihatan dari bagaimana dia bisa berbagi, dia bisa sharing, ya, dengan teman-temannya, dengan orang-orang di sekitarnya. Beberapa anak-anak itu kalau masih muda sekali biasanya dia nggak mau apa yang dia miliki itu buat dia nggak punya koneksi sosial untuk berbagi dengan teman-temannya. Ya, bisa bekerja sama. Kalau bermain, sebagian anak-anak kalau masih terlalu kecil dia nggak ngerti gitu bagaimana bekerja sama. Demikian juga bagaimana bergaul dengan lingkungan. Dan elemen yang terakhir yang bisa kita lihat apakah kita mengalami pertumbuhan mental adalah dari etika dan moral. Bagaimana orang itu menyadari bahwa ada etika di dalam masyarakat. Bagaimana dia mensikapi kejujuran, ya. Bagaimana dia berempati dengan orang lain, bagaimana dia memiliki integritas. Sungguh tidak mudah untuk menilai bahwa kita sudah mengalami pertumbuhan mental. Nah, pertumbuhan itu tentu saja memerlukan nutrisi. Ya. Tanpa nutrisi tidak terjadi pertumbuhan. Nah, sebagaimana tanaman dan hewan, manusia juga memerlukan nutrisi untuk mengalami pertumbuhan rohaninya. Nah, pertumbuhan rohani ini bisa kita dapatkan di dalam kita bergereja. Pertumbuhan gereja kita tentu saja membutuhkan orang-orang, jemaat semua ini yang juga sudah bertumbuh, ya. Bukan cuma semata-mata secara kuantitas, apalagi gereja kita ini. Gereja kita ini kan isinya perantauan semua, jumlahnya naik turun tergantung siapa yang kebetulan dikirimkan Tuhan kemari untuk mencari nafkah. Tetapi lebih dari soal jumlah, ya, pertumbuhan gereja akan sangat ditentukan oleh bagaimana jemaatnya sendiri bertumbuh secara rohani. Nah, pertumbuhan jemaat dan pertumbuhan gereja ini adalah sebuah proses. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita seperti anak ayam yang kehilangan induknya untuk bagaimana caranya kita bisa bertumbuh, baik sebagai jemaat ataupun kita semua sebagai gereja. Kita tidak ditinggalkan, ya. Dia tidak hanya memberikan karunia rohani buat setiap kita, dia juga mengirimkan orang-orang dengan kualifikasi tertentu untuk memastikan bahwa gerejanya di dunia ini bertumbuh. Nah, itulah yang akan kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 7-16, dan kita semua akan belajar bagaimana kita tumbuh bersama di dalam Kristus.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata yang di kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Kau kumpulkan kami di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan, dan kini saatnya Tuhan kami ingin mendengar, merenungkan untuk kemudian melaksanakan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, fokuskan kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan maupun saudara yang hadir di sore hari ini untuk mendengarkan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu sampai ke dalam benak kami persis seperti yang Kau inginkan untuk kami pahami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Jadi firman yang akan saya bacakan adalah dari Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Saya bacakan saja ya. Dari mulai ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Ayat yang 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Efesus adalah sebuah kota di Turki ya, di Asia Kecil bagian barat. Jadi saya cek di Google Maps itu sekitar 500 km jauhnya dari Turki. Mungkin Mike yang sudah sering ke Turki sudah sempat mungkin ke Efesus. Saya belum. Jadi ini berada di persimpangan jalan perdagangan, ya, di mana waktu itu Paulus memusatkan penginjilannya selama kurang lebih 3 tahun. Nah, gereja di Efesus ini tampaknya berkembang sangat baik, ya. Kita lihat di beberapa surat Paulus kepada jemaat-jemaat lain, dia dari awalnya sudah mengkritik, ya kan? Tapi di Efesus kelihatannya Paulus happy dengan jemaat yang ada di Efesus ini. Mereka berkembang dengan baik. Tapi kelihatannya kemudian jemaat di Efesus mengalami stagnasi. Makanya kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 itu ada peringatan dari Rasul Yohanes, penulis Wahyu, supaya jemaat di Efesus bertobat. Mungkin nanti itu untuk pembahasan kita yang lain. Nah, kitab Efesus itu ditulis sekitar 60 sesudah Masehi,
Dan diperkirakan Paulus menulisnya bersamaan dengan suratnya kepada jemaat di Kolose, ya, waktu dia di penjara di Roma. Efesus 4 itu secara garis besar terbagi 3. Dari ayat 1 sampai 6 adalah tentang kesatuan umat Tuhan. Bagian kedua yang kita bahas ini yaitu tentang menjadi Kristen yang dewasa, yang bertumbuh, dan sisanya tentang manusia baru. Kita lihat di ayat ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Apa maksud Paulus dengan kasih karunia di sini? Jadi kata yang digunakan dalam terjemahan Yunani, karena pada awalnya ya kanonisasi kitab suci adalah ke dalam bahasa Yunani. Kata yang digunakan adalah karis, ya, yang artinya adalah karunia rohani. Ya. Jadi kasih karunia yang ada di ayat 7 itu, Paulus sebenarnya merujuk kepada karunia rohani. Atau talenta, biasa kita sebut, ya, untuk pelayanan. Jadi, ya, setiap pengikut Kristus tanpa kecuali, ya, karena dibilang kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Jadi setiap pengikut Kristus, every single one of you, tanpa kecuali sudah diberikan karunia. Ya. Telah diberikan talenta. Oleh karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa saya tidak memiliki karunia rohani, ya, dia mengingkari firman Tuhan ini yang ditulis Paulus di dalam Efesus 4 ayat 7 ini. Itu adalah pengingkaran terhadap firman Tuhan. Kalau ada yang bilang, saya tidak punya karunia rohani, saya tidak punya talenta untuk pelayanan. Jelas ya? Nah, salah satu mungkin semacam kekeliruan juga di dalam gereja, sudah sejak berabad-abad mungkin, adalah anggapan bahwa ada golongan orang-orang khusus, ya, di dalam gereja. Disebut pastor, elder, leader, diaken, penilik, whatever, ya, yang bertugas, berfungsi, punya peran untuk melakukan pelayanan. Sementara anggota gereja lainnya cukup datang, duduk, ya, donasi, ya, persembahan. Seperti anggota DPR kan datang, duduk, diam. Itu terjadi sejak lama di dalam gereja. Tetapi juga itu terjadi mungkin karena tidak sedikit juga pastor, elder, diaken, penilik, apapun, itu merasa perlu untuk mengendalikan semuanya, ya, kegiatan gereja itu. Tidak memberi kesempatan kepada jemaat untuk berpartisipasi. Bisa jadi karena seperti itu. Akhirnya mereka melakukan hampir semua hal di gereja. Dan ini tentu saja menghambat pertumbuhan gereja. Akibatnya apa? Akibatnya banyak gereja itu seperti event pertunjukan. Dan pengurus gerejanya itu jadi semacam event organizer. Tidak, ya, setiap kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Tanpa kecuali. Kalau kita mengaku pengikut Kristus. Karena di sini Paulus waktu itu bicara kepada pengikut Kristus di Efesus. Nah, di situ juga disebutkan bahwa karunia rohani tersebut adalah menurut ukuran pemberian Tuhan. Bukan ukuran kamu. Kamu mungkin merasa talenta kamu apa gitu. Belum tentu juga. Itu semua menurut ukuran pemberian Tuhan. Makanya kita melihat bahwa tiap orang itu memiliki
karunia rohani atau talenta yang berbeda-beda satu sama lain. Karena diberikan sesuai dengan ukuran Tuhan, Tuhan yang kasih. Bukan kita sendiri yang buat-buat gitu, yang membentuk talenta itu buat kita. Dan juga tidak ada satu orang pun yang memiliki seluruh karunia itu. Ya. Tidak ada. Setiap orang khusus dan tidak satu orang khusus yang punya semuanya. Nah, Paulus tentu saja sudah akrab dengan teman-teman pasti sudah akrab semua dengan karunia-karunia yang rohani yang dijelaskan Paulus di dalam 1 Korintus 12 dan Roma 12, ya kan? Ada yang punya karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya, berkata-kata dengan pengetahuan, bernubuat, bermukjizat, berbahasa roh. Ada yang punya karunia mengajar, melayani. Bisa kita baca itu di 1 Korintus 12 sama Roma 12. Ya. Jadi setiap orang punya karunia. Sudah diberikan oleh Kristus. Lalu di ayat yang ke-8 sampai 10, itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit. Ini agak berat ketika saya membaca, membingungkan, naik, turun, segala macam. Cuman yang saya coba sarikan di sini, dan kalau kita lihat di dalam terjemahan baru itu ada semacam link yang mengkaitkan nats ini dengan bagian lain di dalam kitab suci, yaitu dengan Mazmur 68 ayat 19. Ya, Mazmur 68 ayat 19 itu menggambarkan raja yang menang perang dan kemudian pulang membawa harta pampasan perang untuk dibagikan kepada rakyatnya. Nah, Paulus menerapkan kiasan ini kepada kenaikan Yesus Kristus. Ya, dia sudah naik ke surga dengan segenap kekuasaannya setelah sebelumnya dia memang turun ke dunia dan mengalami hinaan, mengalami siksaan, ya, dibunuh, mengalami penolakan. Nah, Kristus sudah mengatasi semua itu. Dia bahkan sudah mengatasi kekuasaan yang paling besar di bumi, ya, yaitu kuasa kematian, kuasa maut. Dia sudah mengatasi itu. Dan sekarang dia telah naik ke tempat yang maha tinggi, ke tempat yang maha mulia, ya, dan dari sanalah dia memenuhi segala sesuatu, termasuk memberikan karunia rohani kepada setiap masing-masing kita. Lalu di ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, tadi seperti saya bilang, Kristus yang telah naik ke tempat yang maha tinggi, ke tempat yang maha mulia, dia tidak melupakan kita, pengikutnya di bumi ini. Jadi kita tidak seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ya. Bukan saja dia memberikan karunia rohani, talenta kepada setiap orang pengikutnya, dia juga memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Dia siapkan semuanya itu. Bukan satu loh, jamak, ya. Kita tahu ada banyak nabi. Kita tahu rasul ada 12 plus Paulus. Gembala-gembala, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil. Banyak. Nah, rasul dan nabi adalah yang pertama disebut di ayat 11.
Karena memang ini memiliki peran yang unik, yang khusus. Apa rasul itu? Rasul adalah artinya mereka yang diutus. Ya. Di sini Paulus merujuk kepada 12 rasul, di sini ya termasuk Paulus, dan mereka mempunyai kekhususan. Yang pertama apa? Mereka itu sudah melihat Tuhan naik ke surga. Ya. Mereka diutus langsung oleh Tuhan dan ditugaskan langsung oleh Tuhan untuk mendirikan dan mengatur gereja. Mereka diberi kemampuan untuk melakukan mukjizat. Ini adalah bukti bahwa kuasa Kristus ada di dalam para rasul. Tulisan mereka itu merupakan bagian terbesar daripada apa yang kita kata sebagai kitab suci kita, sebagai perjanjian baru. Jadi karena peran dan kualifikasi mereka yang unik inilah, ya setelah mereka mati, tidak ada lagi yang mewarisi atau meninggal sebagai pewaris mereka sebagai rasul. Makanya kalau ada orang yang mengaku rasul, hati-hati saudara. Nabi, ya Allah juga memberikan nabi-nabi. Mereka ini apa? Mereka ini menerima wahyu, ya, menerima wahyu dari Tuhan, baik langsung secara melalui komunikasi langsung dengan Tuhan atau secara tidak langsung melalui penafsiran mereka terhadap firman Tuhan. Dan kemudian mereka mewartakannya kepada orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya karunia para nabi ini bukanlah terutama untuk menubuatkan, walaupun itu juga termasuk, ya. Bukan untuk meramalkan masa depan, walaupun mereka juga punya karunia itu. Yang terutama sebagai nabi adalah mewartakan firman Tuhan itu sendiri. Ya, membuat insaf orang-orang, menguatkan orang-orang, ya, menyemangati orang-orang. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 15 ayat 32 dikatakan Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Jadi rasul dan para nabi adalah pendiri gereja. Mereka lah yang pertama-tama mendirikan gereja. Yang kedua yang disebutkan tadi adalah diberikan Tuhan adalah penginjil. Penginjil adalah orang yang memiliki karunia yang khusus untuk memberitakan dan menjelaskan Injil kepada orang yang tidak tahu tentang Injil atau kepada orang yang belum paham tentang Injil. Ya. Itulah yang kita sebut penginjil. Dan mereka fokus kepada Injil keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Meskipun semua orang percaya harus mewartakan Injil, tetapi para penginjil ini memang punya karunia khusus untuk melakukannya. Mereka biasanya itu pergi ke tempat-tempat yang belum pernah didatangi oleh orang Kristen sebelumnya, dan sungguh menghabiskan waktu dan hidupnya memastikan bahwa kabar keselamatan itu diterima oleh tempat asing tersebut. Nah, di dalam Kisah para Rasul 21 ayat 8 disebutkan bahwa salah satunya Filipus sebagai penginjil. Dan dalam 2 Timotius 4:5 Timotius disebutkan sebagai penginjil. Nah, melalui penginjil inilah gereja kemudian menyebar. Ya. Bukan cuma ada di Timur Tengah, ada di India, ada di Afrika, ada di mana-mana. Manusia lain yang diberikan oleh Tuhan adalah gembala. Ya, gembala dan pengajar.
Ini dua fungsi yang berjalan seiring ya. Pastor adalah gembala, ya, pendeta adalah gembala. Karena sebagaimana gembala, ya, mereka memelihara jemaat. Ya. Pastor-pastor itu bertugas memelihara jemaat, sebagaimana gembala memelihara ternaknya. Pastor memelihara jemaat dengan apa? Pertama, pastor menyediakan kepemimpinan rohani. Sama seperti gembala memimpin ternak-ternaknya di padang. Ya, memastikan bahwa tidak ada ternaknya yang melenceng ke sana, melenceng kemari. Berada, ayo dipimpin untuk menuju jalan tertentu. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang menyediakan kepemimpinan rohani. Menyediakan makanan rohani. Sama seperti gembala menyediakan makanan buat ternak-ternaknya. Pendeta adalah gembala karena pendeta juga melindungi jemaatnya dari apa? Dari bahaya rohani. Sama seperti gembala melindungi ternak-ternaknya dari kawanan serigala atau ancaman pemangsa lainnya. Ya. Jadi pastor adalah gembala yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, pastor bekerja bahu-membahu dengan elder, ya, dengan leader dalam penggembalaannya, ya. Dan dalam melaksanakan itu prinsipnya adalah berdasarkan kesukarelaan, berdasarkan pengabdian, dan berdasarkan keteladanan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya. Lalu dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan menggembalakan dengan paksa. Ya. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ya. Not for profit. Tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jangan main asal perintah. Tetapi hendaklah kamu apa? Menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Itulah para penggembala ini diharapkan memiliki apa? Prinsip kesukarelaan, ya, keteladanan, dan pengabdian. Nah, hal yang penting terkait fungsi pastor di sini adalah bahwa mereka, bukan hanya pastor sebetulnya, tetapi juga para elder dan leader, bahwa mereka harus berpusat kepada firman Tuhan. Kalau tidak, ya, para gembala ini sebetulnya ya sekedar orang baik saja, orang saleh. Mungkin seperti motivator, ya, guru spiritual, kalau tidak berpusat kepada firman Tuhan. Karena banyak orang-orang baik dan saleh, tapi tidak berpusat kepada firman Tuhan. Bisa disebut
motivator, bisa disebut guru spiritual, ya. Tapi itu bukanlah gembala. Dan pastor, setiap pastor adalah seorang pengajar. Tetapi pengajar belum tentu pastor. Ada banyak pengajar-pengajar teologi di sekolah-sekolah seminari, ya. Mereka bukan pastor. Nah, di ayat yang ke-12, setelah tadi dikatakan bahwa dialah yang memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan seterusnya, itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Siapa ini orang-orang kudus? Dan apa maksud Paulus dengan tubuh Kristus di sini? Jadi Paulus itu memakai ungkapan orang-orang kudus untuk menyebut pengikut-pengikut Kristus. Ya. Kalian ini orang-orang kudus. Ya. Itu bukan merujuk kepada kudus seperti bahwa kalian punya kualitas moral yang superior dan tanpa dosa, enggak, ya, bukan. Orang-orang kudus di sini adalah pengikut Kristus. Dan tubuh Kristus di sini adalah gereja, ya. Nah, dikatakan untuk memperlengkapi kita pengikut Kristus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan gereja. Itulah ayat 12. Memperlengkapi. Apa artinya memperlengkapi? Memperlengkapi adalah menyediakan hal-hal yang diperlukan seseorang sehingga yang bersangkutan tersebut punya kemampuan yang memadai untuk melakukan sesuatu. Ya. Memperlengkapi bukan berarti melakukan sesuatu untuk orang lain, melakukan sesuatu untuk atas nama orang lain, enggak. Ya, beda. Memperlengkapi itu ya menyediakan alat, ya, yang dibutuhkan supaya orang tersebut punya kemampuan yang memadai untuk melakukannya sendiri. Bukan kita melakukan untuk orang itu atau atas nama orang itu. Itulah. Jadi orang-orang istimewa tadi, ya, nabi, rasul dan segala macam, untuk memperlengkapi supaya kalian bisa melakukan pelayanan dan pembangunan gereja. Itu maksudnya ayat 12. Kita sering kan kalau kita mungkin dalam melakukan sesuatu tugas yang baru, ya, kita nggak tahu bagaimana melakukannya. Bingung mau mulai dari mana. Ya, tapi ketika mungkin atasan kita atau rekan kerja kita melatih kita, menerangkan kepada kita bagaimana melakukannya, itu memperlengkapi. Akhirnya kita bisa melakukannya sendiri. Kita bisa melakukan itu sendiri karena ada orang yang meluangkan tenaga, meluangkan waktu untuk memperlengkapi kita, untuk melatih kita. Nah, penerapan firman ini adalah bahwa pastor, elder, diaken diharapkan memperlengkapi jemaat, ya. Menyediakan apa yang diperlukan jemaat agar jemaat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan pelayanan, untuk membangun gereja. Bagi saya inilah yang coba kita lakukan dengan kita beribadah, kita membagikan firman Tuhan di dalam ibadah kita setiap Jumat sore. Kita melakukan kegiatan cell group umum, men cell group, women cell group, dan kegiatan fellowship yang lainnya. Itu semua adalah untuk kita memperlengkapi jemaat kita agar punya kemampuan memadai untuk melakukan pelayanan dan membangun gereja.
Dan idealnya, ya setelah jemaat itu diperlengkapi, ya dia juga bisa kemudian mengajar yang lainnya. Ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara-saudara, kenapa bukan Tuhan sendiri yang memperlengkapi kita semua? Dia kan Maha tahu, Maha kuasa, ada di mana-mana, setiap saat. Kenapa harus didelegasikan kepada manusia-manusia ini, kepada rasul, kepada nabi, kepada gembala? Kenapa? Saya percaya itulah rencana Tuhan. Ya. Itulah memang kehendak Dia. Bahwa melalui pelayanan, ya, melalui pelayan-pelayan yang setia, dari setiap bagian kita ini, maka seluruh tubuh Kristus akan bertumbuh. Ya, melalui pelayanan dari setiap kita, maka kita bertumbuh bersama-sama di dalam Dia, membangun tubuhnya, membangun gerejanya. Ini menurut saya adalah rencana dan kehendak Allah. Dikatakan bahwa kemudian pengikut Kristus diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Jadi setiap orang tadi kita berikan sudah diberikan oleh Tuhan karunia roh. Ya, karenanya setiap orang bisa berkontribusi dalam pelayanan. Pelayanan bukan hanya tanggung jawab pengurus gereja, ya. Pelayanan sebetulnya adalah panggilan istimewa untuk umat Tuhan. Dan tugas kita seperti saya bilang tadi sebagai elder, leader, pastor adalah membantu setiap jemaat agar mereka punya kemampuan yang memadai untuk melakukan pengerjaan pelayanan. Juga dikatakan bahwa pengikut Kristus diperlengkapi untuk membangun gereja Tuhan. Ya. Ada 2 bagian di sana kan di dalam ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus yang adalah gereja Tuhan. Kita akan melihat sebuah konsekuensi yang buruk jika karunia rohani yang sudah diberikan kepada setiap kita, ya, dan telah diperlengkapi tetapi tidak digunakan. Gereja tidak akan berfungsi dengan baik. Sama seperti badan kita ini, kalau ada satu bagian yang tidak berfungsi, tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Kalau ya orang tunanetra, orang itu kan ada bagian tubuhnya yang tidak berfungsi dengan baik. Sebaliknya, ya, jika kita menggunakan karunia rohani kita dan para gembala memperlengkapi kita, maka gereja sebagai tubuh Kristus akan dibangun. Tidak ada satu orang pun yang bisa membangun gereja dengan baik sendirian, enggak ada. Ya. Karena tidak ada satu orang pun yang memiliki semua karunia. Tadi sudah kita baca di awal, di ayat yang ke-7. Tapi kalau setiap kita melakukan bagian kita, menggunakan karunia rohani kita yang adalah sudah diberikan oleh Allah, maka gereja Tuhan akan dibangun, akan bertumbuh dan akan berkembang. Ayat 13 dan 14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita baca di sini, jadi tujuan memperlengkapi pengikut Kristus itu ada 3, ya.
supaya mereka bisa ambil bagian dalam pelayanan dan pembangunan gereja. Ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama adalah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Ya. Kesatuan iman. Jadi ini mengacu kepada kesatuan doktrinal dalam iman Kristen yang akan dicapai melalui pengajaran, melalui pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh setiap pengikut Kristus. Dengan keterlibatan jemaat dalam pelayanan dan pembangunan gereja, akan tercapai kesatuan iman. Disebutkan juga pengetahuan yang benar tentang Kristus. Pengetahuan yang benar ini tidak cuma sekedar pengetahuan kognitif, ya, ngerti ya, apa pengetahuan yang apa ya? Saya sukar juga dalam bahasa Indonesia. Ya, bahwa kenal tentang Kristus gitu loh. Kenal tentang Yesus. Kognitif sifatnya. Ya. Itu penting mengetahui siapa itu Yesus secara sejarah kelahirannya, bagaimana dia menderita, bagaimana itu penting. Ya, siapa murid-muridnya, bagaimana apa saja ajaran-ajarannya, itu penting. Itu semua pengetahuan kognitif. Tetapi juga mengenal tentang Kristus secara intim, secara pribadi. Kalau ini dilakukan, maka pengetahuan itu berpindah dari yang tadinya cuma ada di kepala, di otak kita, menjadi ke dalam hati kita. Ya. Dan itu terbangun lewat keintiman. Lewat hubungan yang pribadi. Itulah pengetahuan yang benar dan sejati tentang Kristus. Tujuan berikutnya adalah disebutkan mencapai kedewasaan penuh. Nah, di sini Paulus mengkontraskan kedewasaan penuh dengan gambaran di ayat yang ke-14 ya, tentang bagaimana kalau tidak mencapai kedewasaan penuh. Maka di situ digambarkan bahwa sebagai anak-anak ya, anak-anak jadi jemaat yang belum mencapai kedewasaan penuh itu sebagai anak-anak yang terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran, rupa-rupa ajaran palsu, rupa-rupa tipu muslihat ya, kelicikan yang menyesatkan. Nah, jika gembala di gereja tidak melengkapi jemaat ya untuk melakukan pekerjaan pelayanan, jika jemaat sendiri juga tidak menggunakan karunia rohani yang dia miliki, maka tidak akan mencapai kedewasaan penuh yang diinginkan di sini. Tidak akan. Dan akan mudah dibujuk, dikecoh. Ya. Keyakinan mereka tidak akan stabil. Mereka akan rentan terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya. Tergelincir oleh kelicikan yang banyak sekali di dunia ini. Sebaliknya, kalau jemaat melakukan itu, ya, dia mengerti bahwa dia punya karunia rohani yang sudah diberikan Tuhan. Dia mau diperlengkapi ya, oleh gembala-gembala gereja lewat berbagai aktivitas di dalam gereja. Maka dia akan mengalami pertumbuhan rohani dan mencapai kedewasaan penuh. Tujuan yang ketiga adalah mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ukuran pertumbuhan rohani yang sempurna, ya, yang paripurna adalah sesuai dengan kepenuhan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Kalau ini tercapai, maka jemaat dan gereja akan apa? Akan memancarkan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Ya. Mungkin hanya sekelebat, tapi akan terpancar dari jemaat dan dari gereja.
Paulus tidak menjelaskan kapan ini akan dicapai, ya, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. Dia nggak bilang kapan akan dicapai. Apa akan tercapai selama kita ada di dunia ini? Saya juga nggak tahu. Ya, tapi itulah targetnya, itulah yang ingin dicapai, itulah aim kita, ya, kesanalah tujuannya. Kemudian ayat yang ke-15 sampai 16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi pertumbuhan kita sebagai pengikut Kristus dan sebagai gereja, meskipun harus berpegang pada kebenaran, mesti dilakukan dengan kasih. Dalam pertumbuhan kita sebagai individu Kristen, dalam perkembangan gereja kita akan ada masanya, ya, di mana tantangan akan dihadapi, baik di dalam gereja sendiri maupun tantangan dari luar. Pertumbuhan itu seperti itu. Kalau dalam pohon kadang-kadang ada serangga, kadang-kadang ada kuman, ya kan. Dalam pertumbuhan kita akan mengalami itu. Mungkin di dalam jemaat sendiri ada yang menciptakan suasana yang tidak enak misalnya. Itu akan terjadi. Ya. Nah, dalam menghadapinya kita tidak boleh ofensif, ya. Kita dalam menghadapinya kita tidak boleh kasar, tetapi tetap dengan kasih. Ya. Dan teguh dalam kebenaran. Karena apa? Karena mengatakan kebenaran tanpa kasih itu kejam. Mengasihi tanpa kebenaran itu tidak bertanggung jawab. Mengasihi dalam kebenaran itulah kedewasaan penuh. Itulah kedewasaan rohani. Di dalam gereja kita tumbuh bersama dalam segala hal menuju keserupaan dengan Kristus, ya. Tujuan yang ketiga tadi. Nah, itu sama seperti tanaman, ya. Saya ada pasang foto di grup Facebook ICK, itulah seperti itu. Ya, berasal dari bibit, berakar, bertumbuh, menembus tanah, meraih cahaya. Sebagaimana matahari, ya, menyediakan energi bagi tanaman untuk tumbuh, Tuhan juga menyediakan apa yang kita butuhkan untuk pertumbuhan rohani kita. Dan dengan pemberian tersebut, masing-masing kita, setiap kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, ya, sebagai bagian dari gereja, kita bertindak dalam kesatuan, ya, satu sama lain serempak ke arah Dia, sama seperti pohon itu menjulur ke arah matahari. Ya. Setiap kita, pastor, elder, leader, jemaat, semua kita melakukan bagiannya, kita melakukan tugas kita masing-masing, sehingga kita tumbuh bersama sebagai gereja. Nah, sebagai penutup, supaya tidak lupa, ada beberapa poin penting yang mau saya tekankan ulang. Yang pertama, ya, setiap orang percaya tanpa kecuali memiliki karunia rohani. Ya. Karunia itu Tuhan sendiri yang menentukan, bukan kita. Dan tiap kita berbeda. Dan tidak ada satu orang pun yang punya seluruh karunia. Tuhan juga memberikan manusia-manusia hebat, ya, dengan kemampuan fungsi tertentu. Memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Semuanya itu tugasnya untuk memperlengkapi pengikut Kristus supaya punya kemampuan
yang memadai untuk melakukan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus, gereja di dunia. Nah, dengan melakukan pelayanan, kita akan memiliki kesatuan doktrin. Kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Kita akan menjadi dewasa secara penuh. Ya, dan kita akan memantulkan kesempurnaan Kristus. Dengan mengerjakan pelayanan, kita tumbuh bersama di dalam kasih sebagai gereja, dan dunia akan melihat betapapun tidak sempurnanya kemuliaan Tuhan ada di dalam gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mungkin menegur kami, mengingatkan kami kembali, menguatkan kami juga ya Bapa, bahwa kami adalah bagian daripada tubuh-Mu di dunia ini, di dalam gereja-Mu. Biarlah kami semua menyadari ya Tuhan, kami semua punya peranan untuk mengerjakan pelayanan, untuk membangun gereja-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami juga kesatuan. Bapa di surga, sungguh Tuhan, kami siap untuk menjadikan firman-Mu hari ini Tuhan sebagai pegangan kami di dalam menjalani hidup kami sebagai jemaat di dalam gereja ini Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin.